Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nanda Saputra. Di sini saya akan membahas tugas kedua yang diberikan oleh Pak Rado dalam kolaborasi riset mahasiswa dan Rado di sini. Nah, pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya, saya menjelaskan apakah fungsi sujata merupakan fungsi densitas peluang. Nah, di sini saya akan mencari maksimum log likelihood dari fungsi sujata itu sendiri. Nah, ada beberapa langkah untuk mencari maksimum log likelihood itu. Yang pertama, harus kita cari dulu fungsi likelihood-nya. Kemudian, yang kedua, baru kita cari fungsi log likelihood. Yang ketiga, baru kita dapatkan maksimum log likelihood-nya. Untuk fungsi likelihood sendiri, dinotasikan sebagai L besar theta X sama dengan fx1 dikali fx2 dikalikan hingga seterusnya hingga fxn. Atau sama dengan produk I sama dengan 1 sampai N fxi. Kemudian untuk yang kedua, langkah yang kedua, kita mencari fungsi log likelihood. Untuk fungsi log likelihood ini, yaitu kita mencari log dari fungsi likelihood. Fungsi likelihood. Setelah kita dapat ini, baru kita cari lognya. Atau dinotasikan sebagai L kecil theta X sama dengan log dari fungsi likelihood. Kemudian yang ketiga, langkah terakhir, kita mencari maksimum log likelihood dengan mencari turunan dari fungsi log likelihood terhadap theta, atau dinotasikan seperti ini. Nah, langsung saja ke pembahasan. Seperti yang kita tahu sebelumnya, fungsi sujata itu adalah fx sama dengan theta pangkat 3 per theta pangkat 2 ditambah theta ditambah 2 dikali 1 tambah x ditambah x kuadrat dikali eksponen min theta x, di mana x besar dari 0 dan theta besar dari 0. Nah, yang pertama kita cari dulu fungsi likelihood-nya. Seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi likelihood itu adalah L besar theta x sama dengan fx1 dikali fx2 dikalikan seterusnya hingga fxn. Nah, untuk yang pertama, kita masukkan fx1-nya dulu. Berarti yang ini. Nah, untuk yang ini, kita ubah nilai x menjadi x1. Nah, seperti yang ini. Karena di sini adalah fx1, maka x yang ini kita ubah jadi x1. Sehingga menjadi theta pangkat 3 per theta pangkat 2 ditambah theta ditambah 2, 1 tambah x1 ditambah x1 pangkat 2 eksponen min theta x. Kemudian dikalikan seterusnya hingga fxn. Berarti nilai x kita ubah menjadi xn. Sehingga menjadi theta pangkat 3 per theta pangkat 2 ditambah theta ditambah 2 dikali 1 tambah xn tambah xn pangkat 2 dikali eksponen min theta xn. Kemudian kita kalikan. Nah, yang pertama kita kalikan satu persatu dulu ya. Yang pertama theta pangkat 3-nya. Theta pangkat 3 dikali theta pangkat 3 dikalikan seterusnya hingga n, tentu menjadi theta pangkat 3 pangkat n atau theta pangkat 3n. Begitu juga dengan yang di bawah theta pangkat 2 ditambah theta ditambah 2 dikalikan dengan theta pangkat 2 tambah theta tambah 2 dikalikan seterusnya hingga n, tentu menjadi theta pangkat 2 tambah theta tambah 2 pangkat n. Nah, kemudian setelah itu kita kalikan satu persatu. Tadi kita sudah mengalihkan yang ini. Tadi kita sudah mengalihkan yang ini. Kemudian kita kalikan lagi yang dalam kurung ini. 1 tambah X1 tambah X1 pangkat 2 dikali dengan dikalikan seterusnya hingga 1 tambah XN tambah XN pangkat 2. Tentu karena ini perkalian, maka boleh dikalikan seterusnya. Maka boleh kita buat dengan tanda pi, sama seperti yang ini tadi. Sama seperti yang ini. Nah, kita buat tanda produk atau pi. I sama dengan 1 sampai ke N, 1 tambah XI tambah XI pangkat 2, kemudian
Kita lanjut ke eksponennya lagi. Kita lanjut ke eksponen min theta X1 dikalikan seterusnya hingga eksponen min theta Xn. Tentu menjadi eksponen min theta sigma I sama dengan 1 sampaikan XI. Nah, kenapa tetanya keluar? Karena theta konstan, maka boleh kita buat maka bisa dikeluarkan. Kemudian setelah kita dapat fungsi likelihood-nya, ini dia, maka kita dapat fungsi likelihood-nya, yaitu theta pangkat 3 pangkat n per theta pangkat 2 tambah theta tambah 2 pangkat n, pi I sama dengan 1 sampai ke n, 1 tambah xi tambah xi pangkat 2, dikali eksponen min theta sigma I sama dengan 1 sampai ke n xi. Nah, ini dia kita dapat fungsi likelihood-nya, kemudian kita cari fungsi log likelihood-nya. Berarti tinggal kita mencari log dari fungsi likelihood itu. Nah, ini dia fungsi likelihood-nya. Kita masukkan saja. Sehingga menjadi log theta pangkat 3n per theta pangkat 2 tambah theta tambah 2 pangkat n, pi I sama dengan 1 sampai ke n, 1 tambah xi tambah xi kuadrat, dikali eksponen min theta sigma xi. Nah, untuk menyelesaikan ini, sebaiknya kita harus memahami sifat dasar logaritma terlebih dahulu. Di sini saya akan jelaskan sifat dasar logaritma. Log, misalkan log A kali B, maka menjadi log A tambah log B. Berarti jika dia kali, maka berubah menjadi tambah. Selanjutnya, log A per B sama dengan log A kurang log B. Berarti kalau dia per atau dibagi, menjadi tanda kurang. Kemudian, jika log A pangkat B sama dengan B log A, berarti ya B-nya pindah ke depan, berarti menjadi B log A. Kemudian log eksponen X sama dengan X. Nah, ini harus kita pahami terlebih dahulu. Baru kita, biar kita lebih mudah menyelesaikan persoalan ini. Lanjut ke sini. Yang pertama, kita masukkan log theta pangkat 3n. Kemudian dikurang, kenapa dikurang? Karena ini per, maka menjadi dikurang log theta pangkat 2 ditambah theta ditambah 2 pangkat n. Kemudian ditambah, nah di sini, jika dia adalah log produk, maka itu sama dengan sum log, maka sama dengan sum log. Maka di sini kita ubah aja langsung menjadi sum log atau sigma log, menjadi sigma I sama dengan 1 sampai ke n log 1 tambah xi tambah xi pangkat 2 dikurang theta sigma xi. Nah, kemudian kita selesaikan selanjutnya. Tadi sudah jelaskan, ini misalkan ini adalah A, 3N-nya B. Nah, berarti sama dengan ini. Sama dengan ini. Maka menjadi 3N log theta. Kemudian dikurang N, ini pangkat ya, N-nya berarti pindah ke depan menjadi N log theta pangkat 2 tambah theta tambah 2. Nah, kemudian ditambah sigma log, ini masih tetap. Langsung saja kita turunkan ke bawah. Nah, berarti kita sudah dapat log likelihood-nya. Kemudian kita mencari maksimum log likelihood-nya. Nah, tadi sudah saya jelaskan, untuk mencari maksimum log likelihood itu adalah dengan mencari turunan dari log likelihood-nya. Nah, berarti kita mencari turunan dari ini. Kita cari turunannya. Langsung saja kita cari turunannya. Untuk 3N log theta, turunannya sendiri adalah, turunan dari log theta itu sendiri adalah 1 per theta. Maka kita kalikan saja langsung 3N dikali turunan log theta itu 1 per theta. Kemudian dikurang
N, N, kemudian kita cari turunan dari log theta pangkat 2 tambah theta ditambah 2. Nah, untuk turunannya sendiri itu adalah 1 per theta pangkat 2 tambah theta tambah 2 dikali dengan turunan ini. Turunan theta pangkat 2 tambah theta tambah 2 kan itu 2 theta tambah 1 dikalikan dengan 2 theta tambah 1. Kemudian ditambah, kemudian yang ini. Nah, karena di sini tidak ada tanda theta, karena kita menurunkan terhadap theta, tidak ada tanda theta berarti menjadi 0. Kemudian dikurang dengan sigma I sama dengan 1 N sampai N XI. Kenapa menjadi XI? Karena theta, karena sigma X ini adalah konstan dan kita turunkan terhadap T, maka langsung turun aja, berarti T-nya hilang, berarti theta-nya hilang, menjadi sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Nah, langsung kita sederhanakan. Ini sudah kita jelaskan tadi. Langsung saja kita sederhanakan. Nah, 3N dikali 1 langsung 3N. 3N per theta. Kemudian dikurang. Kita selanjutnya ini dulu ya. Kita selesaikan yang ini. N dikali 1 N. N dikali 2 theta berarti 2 theta N. Kemudian N dikali N dikali 1 menjadi N. Berarti hasilnya 2 theta N tambah N per theta pangkat 2 ditambah theta ditambah 2. Dikurang. Nah, langsung saja kita turunkan yang di sini. Sigma I sama dengan 1 sampai ke N XI. Nah, sehingga kita dapat maksimum log likelihood itu adalah 3N theta, 3N per theta dikurang 2 theta N ditambah N per theta pangkat 2 tambah theta tambah 2 dikurang sigma I sama dengan 1 sampai ke N XI. Nah, sudah kita dapat maksimum log likelihood-nya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.